Dwi, besok saya mau mohon izin akan mengadakan seminar diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan saya lakukan itu pada jam 1 siang setelah anak-anak pulang sekolah. Iya, saya izinkan untuk budaya positif. Nanti saya izinkan, mohon izin nanti saya tahunya ada acara apa. Saya persilakan. Soalnya nanti saya juga akan mengumpulkan teman-teman juga. Ya, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman. Sampun, matur suwun. Sama-sama Pak Bunda. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan pujian dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan walafiat yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya akan menyampaikan susunan acara pada saat pagi hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidoarjo, yang keempat yakni acara inti diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Sidoarjo, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita membaca bacaan doa Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Viva
2020. Acara yang ketiga yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidirejo kepada Ibu Dwi Hartata SPP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang menghadiri Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sidirejo yang menghormati CGP. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang ini kita dapat melaksanakan pendampingan CGP di SD Negeri 1 Sidirejo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita di akhir zaman mendapatkan syafaatnya. Yang perlu saya sampaikan pertama yaitu selamat kepada CGP Bu Utami dan Bu Rumi. Yang berikutnya yaitu untuk pendampingan CGP hari ini di SD Negeri 1 Sidirejo dilaksanakan hari ini, yaitu tujuannya dengan judul yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu di SD Negeri Sidirejo 1. Semoga dalam pendampingan ini dengan adanya CGP di sekolah kita itu dapat membawa positif, terutama menjadikan anak yang sesuai dengan judulnya yaitu mempertebal karakter siswa. Dengan judul seperti itu, insya Allah di murid-murid SD Negeri 1 insya Allah pasti ada perubahannya, terutama dalam karakter. Dan saya selaku dari kepala sekolah selamat dan sukses acara ini, semoga dapat berjalan dengan lancar. Mungkin dari saya itu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara keempat yaitu acara inti diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Zazan SPDSD dari kelas 125 untuk sesi pertama. Dilanjutkan dengan sesi kedua oleh Ibu Rinti Wahyuningsih SPDSD dari kelas 123B CGP Angkatan 10 Kabupaten Malang, Jawa Timur. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya jangan tegang ya, iya. Sepertinya tegang. Sebelum biar tidak tegang dengan acara ini, Bapak Ibu bisa menjawab. Iya. Saya ucapkan salam, jangan tegang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami di sini sebagai CGP Angkatan 10 yaitu dengan acara diseminasi budaya positif di sekolah, yang mana pada pagi hari ini, pada siang hari ini saya bersama Bu Rini ingin menularkan apa yang sudah kita dapat di modul 1.4 pada pendidikan minggu pembelajaran. Next. Ya, ini adalah profil kami berdua. Yang di sebelah sana yaitu ada Ibu Rini Wahyuningsih dengan senyumnya yang indah.
Ya, yang kedua adalah saya sendiri. Tentunya tidak asing lagi ya. Cantiknya tidak karuan. Seperti itu. Agenda pada kegiatan hari ini ya kita sudah ada pembukaan, menyanyikan lagu sambutan dari Ibu, dan sekarang presentasi diseminasi. Selanjutnya, Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan ini yaitu Bapak Ibu diharapkan dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini ditekankan Bapak Ibu karena dari kita yang sudah 2 tahun terkena COVID ya, itu cenderung menurunnya tingkat kedisiplinan karakter anak semakin menurun. Terbukti apa tidak Bapak Ibu? Iya, sangat terbukti sekali. Dengan itu kita mempertebal pada hari ini. Nah, apa eksplorasi konsep yang akan kami terangkan di sini? Yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ada segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol dalam melaksanakan segitiga restitusi. Kali ini saya akan memaparkan 3 dari ke-6. Yang ketiga yaitu Ibu Niwayansi untuk eksplorasi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin itu? Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan kata disiplin. Ibu minta apa sih disiplin? Tertib ya. Kalau Ibu Raisya, apa disiplin? Dengan senyumnya yang enggak ternyata. Iya betul, disiplin mentaati tata tertib yang ada. Next. Nah, di sini ada istilah kita akan praktekkan. Di situ ada kegiatan kepala tangan. Nanti sebelum kita menginjak apa sih disiplin itu, kita bermain sebentar ya Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda, tangan Anda. Si A tadi melepas dengan Nah, kemudian perlu menjaga benda tersebut. Duwe apa dicungkel terjadi sing A. Sekuat tenaga karena begitu pentingnya dalam kehidupan Anda. Nah, yang selanjutnya tugas B, tentunya rekan kedua Anda mencoba segala cara untuk membuka kepala tangan Anda tadi. Nah, teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka tangan itu. Apa yang terjadi? Sekarang saya ingin Ibu Linta coba maju. Iya, coba Ibu Linta pegang sesuatu yang sangat berharga. Boleh disembunyikan dalam kepala. Boleh Ibu Linta. Coba Ibu Linta ke depan Bapak. Ini mungkin bisa dicoba untuk permisi. Di sini ada sesuatu yang di sini ada sesuatu boleh saya ini
Boleh diambil satu aja. Boleh Bu. Sekarang Ibu Putri. Nah, Ibu Putri coba maju ke depan. Ya, iya. Ibu Putri maju ke depan. Boleh. Bu Putri, bagaimana caranya? Iya, Bu. Bagaimana caranya? Kepalanya Ibu Rita tadi sebagai si A. Nah, sampai harus membuka kepala itu ya. Caranya iso buka. Ayo coba buka pokoknya. Ayo ya apa caranya? Iya, boleh mengunjung, menghadir di titik-titik, boleh, terserah. Ya, yang dilakukan Bu Putri bagaimana caranya? Iya. Oh masih bertahan ya, masih bertahan. Oh iya, tidak bisa ya ternyata. Ya, Bu Minta dengan pendiriannya, yaitu tidak mau membuka tangan meskipun sudah didik, sudah dicemooh sama Bu Putri. Ya silakan duduk kembali. Terima kasih Bu. Ya, nah dari sini Bapak Ibu mungkin bisa ada pikiran. Siapa yang mengendalikan tangannya Bu Minta bisa terbuka? Siapa kira-kira? Kita sendiri betul sekali yang ketika yang mengendalikan tangan ini mau membuka, tangan ini mau menutup adalah diri kita sendiri. Pada dasarnya sama. Nah, seperti itu juga diibaratkan dengan murid juga. Murid kita maunya seperti apa? Kodratnya seperti itu. Mau kita bentuk orang yang seperti apa? Ketika kodratnya itu kita harus hanya tugasnya hanya menuntun seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Bu. Next. Nah, dengan itu, dengan teori disiplin di sini ada perubahan paradigma yang diprakarsai oleh Dr. Bendiamin Lesser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice chair. Ke Inggris-Inggrisan biasanya. Nah, di situ ada ilusi mengontrol murid. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, penguatan positif efektif dan bermanfaat bagi murid. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik bisa membuat orang merasa bersalah. Contoh dengan ngeritik, aku kok dikolok ya, nah seperti itu. Ada juga menguatkan karakter, ada yang menguatkan, ada yang di sini dapat menguatkan karakter, ada yang seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kue kudu ngene, kue kudu ngene. Ya pada? Ya betul. Sekarang next. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi sudah terjawab ya, diri kita sendiri. Stimulus respon contoh. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol tidak. Kita berusaha memahami pandangan lain itu tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menganggap orang itu sama. Ya. Nah, nomor dua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada si A ini salah fatal. Tidak teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia mau bisa telat? Kita harus tahu alasannya. Maka posisi yang terbaik yaitu teori pada teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon mengatakan Anda yang bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, di sini ada kata kunci. Stimulus respon yaitu ada model berpikir menang kalah. Tapi stimulus teori kontrol
sudah diketahui disiplin itu apa sih? Nah, kita jabarkan di sini. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, nomor 2 maknanya asal ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid sekolah dan apa Sokrates dan Plato. Ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dia hargai dan bermakna. Nah, yang ini yang paling penting. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lek patuh berarti disiplin, kayak gitu kan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mesti lek disiplin kurang nyaman. Orang tidak merasa nyaman dengan disiplin, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi seakan-akan disiplin itu membuat kita tidak nyaman, ya kan? Tapi karena tergantung pada diri sendiri. Selanjutnya, iya, Ki Hajar Dewantara dalam disiplin positif dengan nilai kebajikan universal. Tujuannya beliau pernah mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan kita. Dan Ki Hajar Dewantara, peraturan demikian itulah ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Beliau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Next. Ya. Tujuan disiplin positif itu apa sih? Yaitu yang pertama, menanamkan motivasi pada murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya. Yang kedua, yaitu ketika murid-murid memiliki motivasi intrinsik atau dalam dirinya yang berdampak jangka panjang, memotivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Jadi mereka disiplin itu bukan karena ada penghargaan atau event, tapi sudah dalam dirinya. Oh, aku kudu disiplin, toto awakku dewi. Mereka akan tetap berperilaku baik kalau mereka itu tujuan dari dalam, maka dimanapun dia berada pasti dia akan berperilaku disiplin, bukan karena orang lain, karena dia mempunyai dari dalam jiwanya sudah terbangun. Seperti itu mereka akan dihargai. Next. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengutip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka menurut KHD. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dari sini kutipannya bisa dimasukkan. Nah, merdeka berarti tidak terlalu bebas, tetapi akan tetapi cakap buat perintah sendiri, artinya disiplin diri. Next. Nah, dari disiplin
disiplin positif yang kita lakukan, yaitu membentuk nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tidak ada di dunia ini hidup tanpa tujuan yang mulia. Pasti ingin jadi wong apik ya. Dan dari setiap nilai itu bersifat universal, lintas suku, apik sak dunia, apik di lintas suku, di agama, bangsa dan latar belakang. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Blazer pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kita berbuat pasti untuk tujuan yang kita capai. Dan selanjutnya Diana Glosser mengatakan bahwa mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka akan memotivasi intrinsiknya dari dalamnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi manusia tadi memiliki disiplin, menanamkan disiplin pada dirinya dengan tujuan ingin mencapai nilai-nilai. Apa sih nilai-nilai? Yaitu yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensinya? Masih ingat? Ada 6. Nah itu ada pelajar Pancasila. Masih apa lagunya? Oh itu Putri ya. Pelajar itu ada Putri. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba next. Nah ini ada lagunya. Tadi kan lagu saja, ini lagu beneran. Maka nyanyi bersama-sama ya biar kita kenal. Ayo kita bareng-bareng semangat ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mangga ya. Lah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih. Ya, lanjutnya yaitu teori dan bersenang-senang ya. Disiplin tadi membentuk kita untuk mencapai tujuan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah dapat yang saya sampaikan? Alhamdulillah. Yaitu teori hukuman, penghargaan dan restitusi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu apa sih? Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Awalnya melakukan disiplin tapi Allah gara-gara gua gak nyamannya aku wes biar nyaman aku melakukan disiplin seperti itu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Aku tak disiplin wes, gue tidak dimarahi di kepala
sekolah. Nah seperti itu ya contohnya. Apa yang saya lakukan jika saya mendapatkan? Nah nomor ketiga yaitu untuk menghormati diri sendiri. Nah ini tujuannya yaitu teori kontrol hukuman itu memotivasi agar ada tumbuh motivasi internal atau disiplin positif. Next. Nah, mengapa sih tidak ada peraturan apa yang mendukung kita untuk disiplin di kelas selanjutnya? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa meminta kira-kira? Mengapa tidak peraturan? Kok keyakinan kelas? Bab yang ketiga yaitu keyakinan kelas kita akan bahas. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Jadi ketika keyakinan kesepakatan sudah dijalankan, tumbuhnya motivasi intrinsik ya. Nggak karena peraturan kan saya harus datang harus pukul 7. Peraturan kudu dijalankan seperti itu. Tapi kalau adanya kesepakatan, oh yo aku harus punya tanggung jawab, berarti saya harus datang sebelum jam 7 seperti itu. Nah seperti pertanyaannya, mengapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan motor? Kira-kira kenapa Bu? Keselamatan. Ketika kita berpikir untuk mentaati, berarti aturan ya, bukan keyakinan. Kalau helm untuk keselamatan, kira-kira. Nah, diri sendiri masih tertentu, katakanlah dia pakai helm karena untuk keselamatan pribadinya, bukan ada tertentu lain nggak usah helm, itu peraturan. Nah, kata sudah nyaut ya, alhamdulillah. Selanjutnya next. Ya, nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Peraturan itu seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab, ada nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilainya apa? Menghormati orang lain diri sendiri. Nanti kita akan next. Nah, di sini bagaimana sih kita membuat keyakinan kelas? Jadi di sini itu tidak aturan, tetapi nanti keyakinan kelas. Keyakinan apa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan satu lebih abstrak dari peraturan. Nah, sesuai kondisi. Dua berupa pernyataan. Tiga dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tadi contohnya tanggung jawab, menghormati, sesuai kondisi kelas dengan sekolah agar mudah diterapkan. Sedikit kalau peraturan kan banyak 1 sampai 15. Kalau keyakinan kelas itu sedikit saja. Yang kedua, terakhir yaitu semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat. Kalau peraturan kan hanya yang berwenang, tapi kalau keyakinan kelas itu semua terlibat. Lanjut. Nah, bagaimana tahapan-tahapan nanti ketika Bapak Ibu di kelas akan membuat keyakinan kelas? Satu, yaitu mempersilahkan murid-murid di kelas mencurahkan pendapat. Jadi Bapak Ibu sediakan sticky note dibagikan ke anak-anak. Yang kedua, catat masukan murid. Kemarin sudah saya lakukan ya di kelas 6 itu curah pendapat. Setelah anak-anak menuliskan, kemudian saya lanjutkan ke sini di papan. Kemudian yang ketiga disusun sing sama dicoret. Waktu kemarin itu dicoret sing sama. Nah, tinjau kembali pendapat ajak murid menemukan nilai kebajikan. Nah, setelah itu sudah intinya jadi next. Nah, sebaiknya keyakinan itu tidak terlalu banyak, jadi 7, 3 sampai
ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian setelah keyakinan dibuat, maka warga kelas persilakan meninjau ulang keyakinan kelas ini. Setuju pada dijaga keyakinan kelas ini, setuju. Kemudian diletakkan di dinding kelas. Karena ini waktu itu belum saya tempel, jadi saya belum ngasih jojo ya. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu tadi sudah tahu hukuman, sanksi, konsekuensi atau restitusi. Nah, next. Nah, hukuman. Ketika kita bilang peraturan pasti ada pelanggaran ya. Nah, hukuman itu adalah identitas yang gagal. Tapi kalau konsekuensi, keyakinan kelas hubungannya sama konsekuensi dan restitusi ya, itu adalah membuat identitas sukses. Identitas sukses itu, nah peraturannya adalah kamu harus ini, kamu harus berhati seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih, seperti itu. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, murid. Nah, itu adalah contoh ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, mendorong, fungsinya apa? Mendorong menyalahkan diri. Kalau hukuman itu mendorong menyalahkan, kamu itu tidak mau seperti ini, salah. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan. Jadi kalau konsekuensi kamu tentunya punya tujuan. Kenapa kamu kok telat? Restitusi, teori kontrol itu menyatakan mendorong disiplin positif. Yang paling aman yaitu restitusi. Dari ketiga ini adalah restitusi. Ini waktunya kurang berapa? Oh iya. Selanjutnya, nah apa sih hukuman? Tadi kan sudah saya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika ada pelanggaran, langsung main. Tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa-apa terjadi, tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi sampai guru bukan ya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dari kata-kata biasanya goblok, seperti itu, sudah tidak berlaku ya. Konsekuensi, apa sih konsekuensi? Disiplin yang berbentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, baik dibahas oleh murid dan guru di kelas. Bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi tahu kenapa dia terlambat, konsekuensinya apa, murid bisa tahu, terus bisa menerima. Yang ketiga yaitu konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tapi tetap ada. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Oh iya. Sapi. Lanjut. Nah, yang paling bagus yaitu restitusi. Apa sih restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dari hukuman, konsekuensi,
restitusi yang paling baik dilakukan yaitu dengan restitusi. Lanjutnya next. Nah, dari pelanggaran tadi ada hukuman konsekuensi. Coba Bapak Ibu, oh ini mau saya tutup ternyata sudah muncul. Lari mengelilingi halaman sekolah karena mematahkan pensil. Lari itu termasuk hukuman apa restitusi, Bu? Hukuman. Nah, lanjut. Nah, ini konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Next. Nah, kehilangan 10 menit untuk istirahat karena menyelesaikan tugas sebab tadi datang terlambat 10 menit. Nah, dikei konsekuensi terlambat tapi dia istirahatnya dipotong. Lanjut. Nah, budaya positif ini paling banyak. Jadi kita itu harus budaya positif itu akan bisa terbangun dengan lingkungan yang positif yang memiliki keyakinan kelas dengan peraturan yang sedikit itu akan menjadi baik. Contohnya sekolah yang memiliki budaya positif didukung dengan lingkungan yang positif dengan melakukan keyakinan kelas dan peraturan. Nah, seperti itu. Next. Nah, kalimat yang ini adalah kalimat tampak disiplin waktu, tidak tampak itu sering terlambat. Jadi nanti kalau kita membuat keyakinan kelas bisa dari penilaiannya seperti ini: rajin belajar, ya tidak tampak karena malas belajar. Jadi nanti itu untuk konsekuensi atau nilai kalimat yang dapat dirubah pada pembuatan keyakinan kelas. Seperti itu. Next. Ya, terima kasih. Ini adalah akhir dari pembicaraan saya. Semoga apa yang saya utarakan, apa yang saya sajikan dari disiplin positif dengan merubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol dapat kita laksanakan di sekolah kita dengan Bapak Ibu melaksanakan atau membuat keyakinan kelas masing-masing. Tadi sudah ada tahapannya, ingat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah ingat semua. Biar tidak lemes semua. Yuk. Ya. Kalau saya bilang satu, bilangnya ngoten ya. Aja kan menangkan jone ya. Kalau saya bilang 2 hanya 2 kali. Kalau saya bilang 3 berarti hanya 3 kali. Kalau saya bilang 4 hanya untuk ditarik. Ya bisa ya. Oh ya, saya kita balik. Lek sampai bilang bahasa pagi. Kalau siang tak ganti aturannya. Lek 1 2 nanti punyanya bunyi. Lek 1 2 punyanya bunyi. Ayo pagi. Kok gak semangat ya? Pagi. Malam gak satu. Mulai malam hanya terlambat. Sore 3, siang 2. Puasa. Sing salah tak kayak hajam ya kan guru ini jadi pemateri. Ya. Sore. Asik loh. Putri hanya tertelan semua ya. Tepuk tangan untuk Putri. Terima kasih saya akhiri materi saya hari ini, semoga bermanfaat. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang cantik cerita dan imut-imut, Ibu Rini Wahyu CSPD kelas 1, 2, 3B. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi saya sudah menyaksikan penampilan Ibu Zalzal Utami. Selanjutnya untuk sesi yang kedua itu akan saya bawakan sendiri, dan untuk mereview dari yang sudah Ibu Zalzal Utami sampaikan tadi, di sini saya akan menyampaikan bahwa menurut Al-Furqan, saat kita beberapa kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau agar mereka mau mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas dan berprestasi, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan tes. Tadi sudah disampaikan Ibu Zalzal Utami bahwa kita itu dihukum. Sebetulnya itu kita akan mendapatkan apa ya? Dihukum itu sebetulnya kita itu untuk menghindari, ya. Karena takut apa? Yaitu tadi takut karena mendapat hukuman. Oleh karena itu, secara tidak sengaja banyak murid-murid kita itu melakukan untuk menghindari hukuman agar diberi penghargaan. Sebetulnya itu bukanlah mendidik, ya, karena mereka akan berbuat sesuatu yang baik kalau sudah atau akan mendapat hadiah, reward, dan juga bisa berupa nilai. Di situ memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang, bisa pengaruhnya itu jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan nanti tidak efektif, juga bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan juga bisa mematikan kreativitas, penghargaan juga bersifat menghukum. Nah ini Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira apa ya Bu? Kebutuhan untuk kita bertahan hidup itu makan, minum, ya itu pasti kan ya. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Aduh, kalau kurang kasih sayang jablek. Ya, kita itu ingin selalu diterima bagaimanapun keadaan kita. Yang ketiga, kita itu butuh kekuasaan. Ya. Yang keempat, kebebasan. Berkuasa, ingin bebas. Satu lagi ditambah dengan kesenangan. Kesenangannya apa aja? Kalau kita suntuk, kita ke pantai, healing, nah, itu salah satu untuk menyenangkan diri kita masing-masing. Next, nah, sebagai guru kita harus mempunyai 5 posisi kontrol. 1, kira-kira biasanya kita ada di posisi yang mana, Bapak Ibu? Posisinya kita itu setiap hari ada di mana? Kira-kira menuju yang kemana? Dari 1 sampai 5, penghukum, penghukum, ya. 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh kita sebagai guru itu. 1, penghukum. 2, pembuat orang merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Diharapkan dari 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu guru harus menjadi seorang manajer. Next, Bapak Ibu, kita lihat dulu bagaimana keseharian kita. Kira-kira kita itu ada di posisi mana dengan melihat video cuplikan berikut.
Monggo. Kira-kira kita ada di posisi mana nanti? Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kira-kira kita di Sana. posisi mana Bapak Kamu Ibu? beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dari video tadi, kita itu ada di posisi mana Bapak Ibu? Menghukum. Malas kamu. Itu kira-kira seperti itu dia bicara biasanya. Next. Itu tadi di posisi menghukum ya. Di posisi menghukum itu biasanya ada kalimat-kalimat patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu kamu dan kamu lagi dan kamu lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Next. Sekarang kita lihat video posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, seperti itulah Bapak Ibu. Kalau peran kita itu membuat siswa merasa bersalah. Contoh kalimatnya ada, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya sampai gurunya itu takut kena jantung ya. Next. Nah, ini posisi guru yang ada di posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang.
Iya Bu, habis ibu saya cuma memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itulah posisi kita sebagai guru, yaitu memposisikan diri sebagai teman. Ada kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Next. Nah, ini video guru di posisi pemantau atau monitor. Terus itu ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itulah posisi kita sebagai pemantau, yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, sekarang posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Baik, itulah posisi guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di sini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Dari 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu, posisi kita yang paling bagus adalah di posisi manajer. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, kita akan menuju ke segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosden 2004. Dan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan untuk melakukannya, yaitu 1, ada menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan ketiganya menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu penguatan yang biasanya dikatakan oleh guru. 1, bahwa kita itu sering berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dulu juga pernah berbuat salah. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan yang benar, tetapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu biasanya penguatan dari guru itu nomor 1, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang kedua, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan tanpa memukul teman? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi esok? Kamu boleh tetap melakukan sikap itu, tetapi maukah kamu tambahkan sikap baru yang lebih baik? Next, ya sekarang yaitu segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Biasanya guru akan mengatakan 1, nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu adalah kelas seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan tindakan tersebut? Sebentar, kita berhenti dulu karena ada azan dulu. Baik, ini adalah ciri-ciri dari restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Di sini kalau kita sudah mereview dari awal sampai akhir, baik itu penjelasan saya maupun dari buku kami, di sini saya akan merefleksikan. Ya Bapak Ibu,
refleksi yang pertama, peristiwa apa saja yang terjadi selama Bapak Ibu mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah? Dengan adanya kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, saya banyak memahami tentang penerapan budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah dan juga konsep-konsepnya, seperti tadi yang sudah dijelaskan tentang keyakinan, kesepakatan kelas, kemudian 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi sedikit itu. Terima kasih Bu Minta. Beri tepuk tangan untuk Bu Minta. Baik, sekarang untuk refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama Bapak Ibu tadi mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah? Siapa yang mau menjawab? Nomor 2, monggo Putri. Ya, langsung. Perasaan saya sangat senang karena saya banyak mendapatkan wawasan tentang budaya positif di sekolah. Betul. Terima kasih Putri. Beri tepuk tangan untuk Putri. Baik, untuk pembelajaran refleksi yang ketiga, yaitu pembelajaran apa yang didapatkan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Siapa yang menjawab? Monggo Bu Mimi. Saya mendapatkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan mengetahui 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, untuk refleksi yang ketiga, baik, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Mimi. Refleksi yang keempat yaitu perubahan apa yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan diseminasi perubahan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang nomor 4, ada yang mau menjawab? Ya, Bu Minta, monggo. Mohon maaf, saya jawab lagi. Ya, nggak apa-apa. Mungkin perubahan yang akan kami lakukan yaitu tentang pemahaman lebih dalam tentang budaya positif dan juga pentingnya untuk diterapkan lingkungan di sekolah. Kemudian yang kedua, perubahan tentang sikap dan juga perilaku baik guru atau untuk siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu empati dan juga meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak, terutama di sekolah. Baik, terima kasih untuk Bu Miftah. Silakan monggo diberi aplaus yang meriah. Ya. Bapak Ibu guru hebat semuanya, itulah tadi monggo Bu kami akhir dari diseminasi kita berdua pada siang ini. Kami dari JGP Angkatan 10 Kabupaten Malang, saya Iniwayu Dan saya Zazil kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan keikutsertaan Bapak Ibu. Semoga kita semua di sekolah ini, tentunya di SD Negeri 1, dapat menerapkan budaya positif dan konsep-konsep apa yang sudah diberikan hari ini bisa kita laksanakan di kelas masing-masing, terutama di SD Negeri 1 Sidoarjo. Kami ucapkan terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk hari ini akhirnya dengan apabila ada tindakan, kata maupun perbuatan kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan demi paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Zaza dan Bu Rini selaku anggota atau sekolah penggerak angkatan JGP ke 10
Malang, Jawa Timur. Yang pasti kami semuanya berdoa semoga dilancarkan sampai akhir. Acara selanjutnya yaitu doa penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pada siang hari ini. Saya selaku Master of Ceremony mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam penyampaian dari awal sampai akhir. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.